Wassalamu alaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada waktu itu yang Allah Subhanahu wa taala, berikan syukur sebagai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-14 dari bulan Syawal ini di tahun 1434 Hijriah. Ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita upaya karunia dan nikmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk mendatangi Masjid Hikmah ini dalam rangka melakukan salat zuhur berjamaah. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, pada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mendapat penjelasan jalan dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, tak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan khilafat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat tauhid adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita di bulan Ramadan dan di bulan lain. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sama, salatnya sama, amalan-amalan soleh lainnya sama. Maka sebagai orang yang mengaku bahwa saya adalah muslim, tidak semestinya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermalas-malasan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah. Orang yang sekolah dilihat hasilnya kapan? Setelah Ramadan. Kalau orang itu berhasil di bulan Ramadan, maka dia akan berpengaruh dalam kehidupannya setelah Ramadan. Pada Syawal ini adalah bulan peningkatan. Karena Syawal dari kata syala yashul, ya. Dan dalam bahasa dialek Mesir dikatakan shilu, ya. Shilu syantah, ya. Angkat tasnya. Jadi Syawal itu artinya peningkatan. Karena orang yang memahami bahwa Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolahan, ia akan menerapkan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama bulan. Di dalam Ramadan kita diajarkan untuk tarawih. Maka di luar Ramadan kita membiasakan sholat malam. Itu maknanya. Kita bela-belain datang ke masjid jamaah, ya. Bahkan walaupun shaf itu penuh, sampai ke belakang kita harus datang. Kenapa? Tarawih. Tapi setelah Ramadan jangan sampai kita tidak melakukan sholat malam. Sudah selesai, gak ada tarawih lagi, saya gak mau sholat malam. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail
fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa mukaffiratun lis-sayyi'ati wa manhatun lil-itsm. Hadis sahih. Ya, hadis Tabrani dan lain-lainnya. Hendaklah engkau melakukan qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum. Dan itu adalah cara mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah sholat malam. Ketika orang-orang tidur, kita sholat. Ketika orang-orang sedang lelap di dalam mimpinya, kita sholat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu malam itu adalah waktu di mana seseorang merasakan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sholat siang ada bis lewat, belum lagi yang menelpon, belum lagi anak-anak berisik, banyak godaannya. Tapi ketika malam sunyi dan hati lebih kosong ketika di siang hari. Gak pekerjaan, belum lagi urusan ini dan itu. Maka seorang hamba, ia akan mendapatkan konsentrasi yang penuh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, Allah akan dekat kepada. Itu salat tarawih. Kemudian tadarusan, bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Mengapa tidak di setelah Ramadan? Sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, ditutup khatam Al-Quran, selesai, disimpan di pojokan lemari dan tidak akan dibuka lagi sampai Ramadan datang di tahun depan. Tadarus Al-Quran maksudnya, ingatlah untuk membaca Al-Quran, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya setengah halaman atau satu lembar. Ada wirid Al-Quran setiap hari. Jadi Al-Quran tidak ditinggalkan dengan berakhirnya Ramadan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjura, hal yang ditinggalkan. Tadarus, ya, maka itu dilanggengkan, dibiasakan lagi di bulan-bulan setelah Ramadan. Zakatul fitri artinya apa? Artinya, dan zakatul fitri kita tahu semua, apabila dikeluarkan sebelum sholat, maka itu zakatul fitri. Apabila setelah sholat, maka itu sedekah. Itu hal yang ma'ruf yang disabdakan Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar mereka, para kaum yang tidak mampu, merasakan kebahagiaan di hari yang fitri. Seperti itulah kita dalam kehidupan. Dan setelah bulan Ramadan, di bulan-bulan Syawal dan terus seterusnya, nanti sebentar lagi adalah bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan mulai Syawal ini adalah mulai seseorang bisa melakukan ihram, agar dapat memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita senang bukan untuk kita untuk kita sendiri, tapi kita bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita senang, kita bisa makan daging dan ayam di rumah kita, tapi kanan kiri kita, tetangga kita tidak makan, maka itu adalah hal yang tidak baik. Karena arti dari zakatul fitri adalah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak mampu di hari itu. Dan itu harus dilanggengkan dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Dan salatul jamaah kita lakukan setiap hari. Di zuhur seperti ini, kita turun dari kantor kita yang tinggi, datang ke Masjid Al-Hikmah untuk melakukan salat jamaah.
yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama di luar bulan Ramadan. Karena salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah melebihi salat biasa dengan 27 derajat. Kita langgengkan salat jamaah. Jangan kita tinggal. Kalau kita bisa salat subuh berjamaah ketika Ramadan, mengapa kita tidak bisa di luar Ramadan? Inilah yang harus kita jaga, dan terakhir adalah puasa itu sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Hadis Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Dan semoga kita telah melakukannya. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan ini, bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Artinya, wahai hamba, ingatlah kepada puasa. Jangan mentang-mentang sudah Ramadan selesai saya enggak puasa. Rasulullah mengajarkan, ikutilah. Barang siapa yang ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Ya. Kalau perut ini kita gunakan hanya untuk makan dan makan terus, tidak ada puasa, maka perut ini tidak ada rem. Yang hanya di dalam perut ini adalah makanan, dan oleh makanan itulah sumber penyakit itu datang. Kalau kita tidak kontrol, kalau kita berlebihan dalam makan, maka banyak hal-hal yang buruk yang ditimbulkan dari perut kita. Maka puasa adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan. Tidak ada orang yang puasa dia jatuh sakit. Sebaliknya, orang yang puasa dia sehat. Bisa dibuktikan, dan itu sudah satu fakta yang jelas. Orang yang kena diabetes, orang yang kena kolesterol, dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Tentu bukan karena untuk menghilangkan penyakit, tapi karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu bidzalika alwajhahu minan nari 70 kharifan." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dengan 1 hari itu dari neraka 70 tahun. Di wajahnya akan jauhkan dari neraka 70 tahun dengan 1 hari ia berpuasa. Maka bagaimana apabila ia berpuasa Senin Kamis, puasa Daud alaihissalam, ataupun puasa-puasa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kebiasaan baik yang kita langgengkan, kebiasaan buruk yang kita tinggalkan, itu harus juga kita lakukan di luar bulan Ramadan. Sebab sebagian orang menyangka sudah bulan Ramadan selesai, sudah bebas. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan kita adalah Allah satu. Di bulan Ramadan sama, di luar bulan Ramadan Allah juga. Di dalam Ramadan kita meninggalkan maksiat, di luar Ramadan kita meninggalkan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kita lihat adalah mungkin belum seperti yang diinginkan Allah. Di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu atau tempat-tempat kemaksiatan, bar, diskotik dan lain-lainnya. Setelah bulan Ramadan dibuka lebar-lebar. Seperti yang diriwayatkan di zaman Khulafa, dulu ada seseorang yang terkenal dengan membunuh. Mungkin kalau sekarang preman begitu, atau yang punya senjata dia bunuh. Ketika datang Ramadan, karena dulu tidak ada pistol, pedangnya ia taruh, ia gantungkan. Dia mengatakan ini bulan Ramadan.
Saya menghormati bulan Ramadan. Dia tidak membunuh orang. Namun ketika takbir Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan, ia mengambil pedang itu kembali dan membunuh orang. Temannya mengatakan, "Wahai fulan, kenapa engkau membunuh orang? Kenapa engkau kembali membunuh orang?" Kemudian kata pembunuh ini, ia mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa takbir dikumandangkan bahwa hari Idul Fitri telah datang, bahwa awal Syawal bulan telah masuk, bulan Syawal telah masuk, maka aku membunuh orang." Nah, inilah adalah suatu hal yang menyedihkan kalau kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sama seperti keadaan saudara kita di Mesir misalnya. Setelah tergolingnya presiden dan terjadi pertumpahan darah, tidak banyak di bulan Ramadan, tapi setelah Syawal ribuan orang mati, ribuan orang dibunuh oleh tangan-tangan orang yang soleh. Jadi kemaksiatan yang kita tinggalkan, itu kita tinggalkan juga di bulan-bulan lainnya. Dan setiap bulan kita berusaha untuk meninggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal-hal yang bisa membuat kita untuk tetap dalam ketaatan di bulan Syawal ini dan seterusnya. Yang pertama adalah janganlah kita seperti orang yang memintal bahan untuk dijadikan kain atau dijadikan baju. Kemudian setelah dia dipintal untuk dijadikan kain, pintalan itu diurai lagi, dirusak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang ia memintal bahan untuk dijadikan baju, kemudian ia urai lagi pintalan itu menjadi terurai, menjadi rusak. Jadi jangan kita urai-urai lagi, jangan kita hilangkan ketaatan kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Kita sudah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih tadarusan, ya. Belum lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi zakatul fitri, belum lagi bersedekah dan lain-lain. Setelah Ramadan selesai, kita urai-urai. Kita buka pintalan, maka itu seperti perumpamaan tersebut yang Allah cela dalam firman. Itulah yang tidak mau. Jadi buat apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat, dengan penuh potensi, setelah itu selesai Ramadan kita tinggalkan. Itu adalah hal yang tidak baik dan hal yang tercela. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tetap menjauhi godaan syaitan. Karena Rasulullah mengatakan apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup, dan syaitan dibelenggu. Sudah saya jelaskan mana dibelenggu. Setelah bulan Ramadan, syaitan berarti banyak lagi. Artinya godaan semakin banyak. Karena pada bulan Ramadan orang semua berpuasa kecuali yang Allah anjurkan. Di luar bulan Ramadan tidak ada puasa yang diwajibkan kecuali puasa-puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jika orang berpuasa Senin Kemis, maka banyak godaan. Maka syaitan menggoda manusia kapanpun dan dimanapun dia berada. Maka kita sebagai manusia
hendaknya dapat menghindari godaan syaitan. Karena syaitan tidak kenal kulit, tidak kenal posisi, tidak kenal jabatan, siapapun orangnya. Walaupun dia seorang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan Allah menggodanya. Tidak menutup kemungkinan Allah menggodanya. Seperti satu kisah yang telah saya sampaikan di sini atau di tempat yang lain. Seorang yang beribadah, seorang pendeta di zaman dahulu dari Bani Israel, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ibadahnya, kalau kita di masjid, dia beribadah di saumah. Kemudian ada seorang keluarga yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka tinggal, dan 3 laki-laki ini adalah kakak dari perempuan ini, ingin melakukan perjalanan, ingin pergi berniaga di negeri lain. Seperti sebagaimana di zaman ini juga banyak orang yang berniaga dan berdagang, ya, ke penjuru dunia, penjuru Indonesia, dari Padang datang ke Jakarta, dari Jawa datang ke Jakarta, seterusnya. Maka 3 orang lelaki ini sebagai kakak dari perempuan ini bingung. Kita ingin pergi semua, adik kita ingin dititipkan di mana? Sehingga mereka berpikir, tidak ada orang yang lebih saleh daripada pendeta. Kalau begitu kita titipkan ke pendeta itu. Datanglah 3 lelaki ini bilang, wahai pendeta, kami tidak tahu orang yang lebih saleh daripada engkau. Kami titipkan adik kami yang perempuan ini kepada engkau. Kata pendeta, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kau berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak bisa. Ini tempat ibadah. Tidak boleh seorang perempuan masuk ke dalam tempat ibadah. Kami tidak mengenal orang yang lebih soleh daripada. Begini saja, kami buatkan rumah di dekat tempat ibadahmu, sehingga engkau bisa mengawasi adik kami dari jauh. Kata pendeta, oke, saya akan mengawasi, tapi dari jauh saja. Saya awasi. Tapi saya tidak akan masuk ke tempat itu, tidak akan masuk ke rumah. Akhirnya 3 laki ini pergi ke negeri lain untuk berniaga dan berdagang berbulan-bulan, dan akhirnya dititipkan kepada pendeta. Disinilah syaitan mulai menggoda seorang pendeta, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin kiai ataupun orang soleh tidak luput dari godaan syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Syaitan datang kepadanya, mengatakan, wahai pendeta, kasihan si fulana, si adik yang ngotot ini, si adik yang bungsu ini sendirian. Kenapa engkau tidak masakkan untuknya? Akhirnya pendeta mengatakan, oh ya, saya masakkan. Akhirnya dimasakkan oleh pendeta. Diantarkan ke rumah itu, namun hanya ditaruh di depan pintunya. Selesai, pulang lagi. Sehari 2 hari, setan menggoda lagi, wahai pendeta, kenapa engkau hanya memasakkan makanan itu? Kenapa engkau tidak mengetuk pintunya dan menjawab, kemudian engkau masukkan makanan itu? Ya, bisa jadi makanan itu dimakan kucing atau dimakan tikus atau yang lainnya. Akhirnya pendeta datang setelah itu dan membawa makanannya dan mengetuk pintunya. Kemudian dibukakan pintunya dan ditaruh makanannya di dalamnya dan tidak melihat perempuan dan pulang. Ucapin salam, buka, ditaruh, kemudian pulang. Setelah pulang ke rumah, digoda lagi oleh syaitan. Dikatakan, wahai pendeta, kenapa engkau tidak duduk sejenak bersamanya? Kasihan dia sendirian dan akhirnya keesokan harinya pendeta datang, mengetuk pintunya dan mengantarkan makanan, melihat perempuan itu dan duduk sebentar, kemudian pulang. Kemudian setan menggodanya lagi, wahai pendeta, kenapa engkau tidak makan bersamanya? Kasihan, ya, perempuan tersebut sendirian, tidak ada keluarganya dan seterusnya. Akhirnya
keesokan harinya makan bersama perempuan itu, kemudian pulang. Setan menggoda lagi, wahai pendeta, kenapa engkau tidak berbicara semenit, 2 menit, 15 menit? Ya. Tidak ada orang yang berbicara kepada. Akhirnya besok harinya pendeta itu datang, makan bersama dan ngobrol. Tadinya semenit, 15 menit, sejam, setengah jam, sejam, 2 jam. Dan mulailah pendeta digoda setan terus. Akhirnya mulailah ia memegang tangannya dan menciumnya. Dan akhirnya ia melakukan hal yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Apakah sampai situ setan menggoda? Pendeta kebingungan, bagaimana ini? Dan terus ia lakukan, berzina. Kemudian hamil. Pendeta bingung. Setan datang kepadanya dan mengatakan, "Oh, pendeta, engkau tidak usah khawatir. Karena nanti kalau sudah lahir ada yang mengurusinya, kamu tenang saja." Akhirnya pendeta kembali lagi ke tempat ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamil itu terus bertambah besar, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, akhirnya lahirlah anak. Pendeta kemudian ketakutan. Bagaimana ini? Anaknya sudah lahir. Akhirnya setan datang lagi kepada pendeta, mengatakan, "Oh pendeta, kamu mau tahu solusinya?" "Iya, bagaimana?" "Kamu ambil anak tersebut, kamu bunuh anaknya, dan kamu bunuh perempuan yang kamu hamil. Kemudian taruh jasadnya, kamu kuburkan di tempat yang benar." Kata pendeta. Akhirnya dia datang ke rumahnya, dia bunuh anak dan perempuan tersebut, dikuburkan di tempat yang selesai. Tak lama kemudian datang saudaranya, kakaknya yang 3 lelaki semua, menanyakan, "Di mana adik?" Pendeta mengatakan, "Kami telah mengurus adikmu dengan baik. Berbulan-bulan kami urusi, tapi kemudian beliau sakit dan kami kuburkan." Kemudian adik-adik ini mengatakan, "Jazakallah khairan, terima kasih banyak." Kemudian ketika abang-abang ini, kakak-kakak adik ini, kakak-kakak perempuan ini pulang ke rumahnya, terjadi hal yang aneh. Malam pertama, kakaknya yang pertama mimpi. Mimpinya apa? Mimpi bahwa pendeta itu membunuh adiknya dan menguburkannya di satu tempat. Terbangun dan kaget. Malam yang kedua, kakaknya yang kedua mimpi dengan hal yang sama. Malam yang ketiga, kakaknya yang ketiga mimpi dengan hal yang sama. Akhirnya ketiganya berunding dan mengatakan, "Kita semua mimpi sama. Bagaimana kalau kita datang ke tempat yang kita melihat bahwa adik kita dikuburkan?" Akhirnya 3 kakak ini datang ke tempat itu. Di sini tempatnya. Akhirnya digali, ternyata benar. Ketika digali, mereka dapati akhirnya dan sudah dibunuh. Akhirnya dilaporkan kepada raja dan dipanggillah pendeta ini untuk diberikan hukuman yang setimpal. Ya. Karena dia telah membunuh seorang perempuan dan anaknya dari hasil perbuatan zina. Akhirnya dia diikat dan ditempelkan di kayu, diikat tangan dan kakinya. Ketika diikat tangan dan kakinya, dia mengatakan, "Kalau bisa jangan kau ikat kaki, karena nanti aku capek, aku bisa istirahat." Akhirnya tidak diikat kaki. Dan datanglah pada saat di mana pendeta ini akan dieksekusi, akan dipanah. Ya, kalau sekarang tembak mati begitu, dulu pakai panah. Ya, tidak disebutkan ya, ini eksekusi bisa dipanah apapun
dengan pedang. Di saat yang seperti itu setan datang kembali. Dia mengatakan, wahai pendeta, kamu kenal saya? Iya. Kamu ingin selamat dari hukuman ini? Iya. Maka kata setan, kamu sekarang sujud kepadaku, kau selamat. Akhirnya pendeta itu, karena tadi kakinya tidak diikat, dia sujud kepada setan. Dengan tangan yang diikat di belakang, dia sujud kepada setan. Ketika itu setan lari dan mengatakan, inni bari'um minka, inni akhafullah. Aku tidak tanggung jawab terhadap apa yang kau lakukan. Bari'um minka, aku bebas atas apa yang kau lakukan. Sesungguhnya aku takut Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya pendeta mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah. Inti daripada kisah ini bahwa syaitan selalu menggoda manusia dimanapun dan kapanpun dan apapun posisi seorang. Maka kita hendaklah di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya menghindari segala godaan syaitan. Dan yang terakhir adalah agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari dan meyakini bahwa Ramadan adalah titik permulaan, bukan titik terakhir. Ya, setelah Ramadan selesai, karena selesai. Ramadan adalah permulaan. Setelah digembleng di dalam sekolah Ramadan, terus kita lakukan hal-hal yang baik setelah Ramadan, sehingga ketaatan kita menjadi kontinu, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam jalannya dan di dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kita istiqomah di jalannya dan jadikan kita hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum